Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Sri Subanti MSc, MSI. Latar belakang pendidikan saya untuk SD, SMP saya tempuh di Kabupaten Boyolali. Untuk SMA 3 Negeri Surakarta saya tempuh di Surakarta. Kemudian untuk S1 jurusan Matematika saya tempuh di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian untuk S2-nya saya tempuh di Universitas Gadjah Mada. Sedangkan untuk S3-nya saya tempuh di Universitas Diponegoro. Saya lulus S1 pada tahun 1982, lulus S2 tahun 2000, lulus S3 tahun 2011. Itu pendidikan saya. Untuk keluarga, suami saya namanya Dr. Andes Haji Ahmad Syajuli. Beliau sebagai PNS di Kabupaten Semarang. Beliau purna tugas pada tanggal 1 Januari 2011. Saya punya 2 orang anak, yaitu yang pertama namanya Arif Rahman Hakim. Sekarang baru menempuh S3 di Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua Inaki Mauluda Hakim, sekarang baru menempuh S3 di Institut Teknologi Surabaya, ITS. Dua-duanya mengikuti jejak saya, yaitu sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi. Untuk yang nomor 1 ini masih mengabdi di perguruan tinggi swasta. Kalau yang nomor 2 alhamdulillah sudah menjadi PNS di Universitas Indonesia, jadi dosen negeri di Universitas Indonesia, dan kedua-duanya sudah menikah semua. Itu latar belakang keluarga saya. Kemudian saya mengabdi di UNS sejak tanggal 1 Januari tahun 1986. Pada waktu itu saya menjadi dosen baru, ditempatkan di Fakultas Teknik. Ya. Saya mengabdi di jurusan sipil. Kemudian MIPA berdiri pada tahun 1996. Saya dialih tugaskan di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam sampai dengan sekarang. Kemudian saya mengampu beberapa banyak mata kuliah, baik itu bidang saya sendiri yaitu matematika statistika. Kemudian karena saya di S3-nya aplikasinya ke ekonomi, saya juga mengampu mata kuliah di aplikasi ke ekonomi. Nah, kemudian pada tahun 2011 saya lulus S3, saya bergabung di program pendidikan matematika S2, program Praseska Sarjana. Pada waktu itu kaprodinya adalah Profesor Budiono MSc, dan sekretarisnya adalah Bapak Dr. Mardiana MSI. Kemudian sampai sekarang beliau sekarang menjadi dekan, diganti oleh Bapak Dr. Budi Usodo sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya menjadi dosen baik itu di MIPA maupun di S2, kondisinya adalah kondusif, bagus sekali. Apalagi di program S2 Pendidikan Matematik, teman-teman dosen sangat-sangat ramah dan humble, dan peraturannya fleksibel, tidak ini. Alhamdulillah. Kemudian saya karena sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi, saya selalu melakukan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Kemudian ditambah dengan unsur penunjang, karena untuk kenaikan pangkat itu harus terpenuhi dari 5 bidang itu. Nah, kemudian untuk
pendidikan pengajaran tadi sudah saya sampaikan. Saya banyak mengajar berbau matematik dan statistika, kemudian aplikasinya adalah ke bidang ekonomi. Kemudian di penelitian saya alhamdulillah banyak berkali-kali memenangkan kompetisi tingkat nasional ya. Untuk bidang kajian saya yang saya teliti adalah karena saya aplikasi dari matematik, statistika, ekonomi. Untuk disertasi saya ini adalah masalah pariwisata, statistika, ekonomi. Kemudian bidang kajian penelitian saya yang pertama adalah seni dan budaya atau industri kreatif. Ini sesuai dengan disertasi saya. Kemudian saya mengarah ke pengentasan kemiskinan yang sekarang baru ngetren ya. Ini apalagi pertumbuhan ekonomi sekarang baru menghadapi resesi ya, sampai akhir tahun 2020 mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ini tidak negatif, karena saya juga mau tidak mau saya belajar ekonomi kurang lebih 4 tahun untuk mencapai gelar doktor saya. Kemudian juga masalah otonomi daerah dan desentralisasi, ini saya mencoba melakukan penelitian masalah ini karena ini merupakan penelitian dasar yang ada kaitannya dengan pemilihan kepala-kepala daerah yang mudah-mudahan ini dengan berjalan dengan lancar, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian itu. Kemudian juga pembangunan manusia dan daya saing bangsa. Ini kaitannya erat sekali dengan pengentasan kemiskinan, sehingga bidang-bidang kajian penelitian saya ini sangat-sangat antara yang satu dengan yang lain itu sangat berhubungan ya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, saya selalu melakukan pengabdian masyarakat baik itu di sekolah-sekolah, kemudian di institusi-institusi. Baru saja saya melakukan penelitian di sekolah dasar SLB ya. Di sana sangat menarik sekali. Di SLB itu siswanya perlu perhatian sekali, dan saya melakukan pengabdian masyarakat kepada guru-gurunya. Kemudian juga baru saja kemarin saya melakukan pengabdian masyarakat yaitu bagi guru-guru se-Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Alhamdulillah antusiasnya juga cukup bagus ya untuk para guru-guru. Nah, karena bidang saya matematika statistika, maka penelitian saya juga masalah matematika dan statistika. Nah, sekarang tadi belum saya ceritakan, saya di MIPA pertama kali ditempatkan di jurusan matematika ya, di jurusan matematika sampai tahun 2015. Kemudian tahun 2015 karena sudah berdiri prodi statistika, maka saya tahun 2015 mulai ditempatkan atau dialih tugaskan di prodi statistika, program studi statistika. Nah, kemudian itu adalah pengabdian saya. Untuk unsur penyunjang, saya juga karya-karya ilmiah saya itu merupakan lanjutan dari penelitian yaitu bidang B ya. Ini adalah jurnal yang saya publish karena saya orang ekonomi statistika ekonomi ke arahnya pariwisata. Saya baru saja publish ke GMT, alhamdulillah sudah terbit. Kemudian ini saya juga publish jurnal ke MJOI. Jadi alhamdulillah insya Allah nanti bulan September sudah terbit ya, itu termasuk G2. Kemudian kalau untuk proceeding banyak sekali ya, mungkin lebih dari 30 proceeding atau 40 proceeding internasional yang terindeks Scopus ya. Jadi itu di luar saya membimbing mahasiswa S2 ya. Jadi yang saya menulis sendiri itu proceeding internasional yang terindeks Scopus sudah cukup banyak. Kemudian untuk buku alhamdulillah yang ada 5 buku yang sudah saya buat dan sudah jadi dan sudah terbit, yaitu di UN Express, yaitu yang pertama
inferensi Bayesian, kemudian ekonometri. Kalau ekonometri ini terbit di Geraha Ilmu. Sampai sekarang sebetulnya saya sering di SMS, di WA dari pihak Geraha Ilmu, tapi karena UN Express sudah mengadakan penerbitan buku, saya lebih baik ke UN Express. Kemudian juga matematika ekonomi, kemudian teori peluang. Sebetulnya teori peluang ini isinya adalah statistika matematika, kemudian matematika terapan untuk ekonomi. Nah, yang sudah saya daftarkan untuk hak cipta yaitu ada 4. Yang pertama adalah inferensi Bayesian, yang kedua adalah matematika ekonomi, yang ketiga teori peluang, yang keempat adalah matematika terapan untuk ekonomi. Alhamdulillah sudah dapat sertifikat untuk hak cipta semua. Kemudian di perjalanan ini saya juga membuat buku statistika untuk ekonomi ya. Ini insya Allah dalam waktu dekat juga sudah selesai, dan saya untuk ekonometri dan buku yang mau selesai ini akan segera saya daftarkan di hak cipta. Mudah-mudahan juga sudah diakui ya. Kalau kita buku sudah kita daftar ke hak cipta, insya Allah sudah diakui. Nah, alhamdulillah saya sudah membuat 2 buku. Kemudian selain itu pada tahun 2018 saya melakukan kunjungan di universitas di Australia ya. Kebetulan saya punya teman sejawat yaitu namanya Bu Dr. Darviana. Beliau adalah dosen di ITB, kemudian karena prestasinya bagus beliau menjadi dosen di Australia. Saya agak lupa namanya universitasnya, tapi tidak apa-apa. Saya alhamdulillah berkolaborasi dengan beliau dalam hal penelitian, karena saya dalam kajian saya ke inferensi Bayesian, yaitu aplikasinya ke statistika ekonomi. Nah, di sini sampai sekarang alhamdulillah saya masih menjalin hubungan baik dengan beliau. Nah, ini insya Allah nanti karena sebetulnya beliau mau rawuh tahun 2020, tapi karena kondisi negara kita belum kondusif adanya pandemi, sehingga insya Allah pada tahun 2021 nanti insya Allah secara virtual ya, saya dengan Bu Darviana, kemudian juga dengan dosen-dosen prodi statistika, kita berkolaborasi masalah penelitian, dan beliau sangat intens sekali dengan masalah Bayesian. Kebetulan itu bidang saya di Bayesian. Nah, kemudian kalau saya mengampu di prodi S2 pendidikan matematik, dulu awal-awal saya mengampu statistika matematik. Nah, statistika matematik itu sebetulnya bukunya di teori peluang. Nah, sehingga nanti ini akan saya ganti teori peluang menjadi pengantar statistika matematika. Nah, kemudian supaya mahasiswa tahu bahwa ini loh sebetulnya ada bukunya gitu ya. Jadi biar ya setidaknya sekarang sebetulnya buku itu sudah banyak internet, Google kalau mahasiswa butuh apa itu tinggal dulu, tapi dosen lebih baik membuat buku karena juga ada kesempatan setiap dosen untuk membuat buku, dan itu sangat bagus sekali. Itu saya sudah menargetkan insya Allah ya setidaknya 1 tahun itu 1 buku. Nah, ini kebetulan di hibah PNBP ya, ini ada hibah penulisan buku, ini juga insya Allah saya juga mengajukan ya, itu diterima maupun tidak terima tetap buku itu saya buat atau saya bikin, karena itu adalah sudah menjadi saya sepertinya sudah menjadi cita-cita saya untuk setiap tahun membuat buku. Nah, ini mudah-mudahan buku yang saya buat ini adalah sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswa khususnya, karena untuk mahasiswa S1 ini juga karena mereka mungkin untuk disuruh membeli buku ini juga sepertinya juga susah. Tapi saya bukan membuat buku bukan untuk saya jual, tapi membuat buku untuk biar dibaca oleh pihak lain, khususnya mahasiswa yang membutuhkan. Monggo, ini saya minta doanya. Saya insya Allah dalam proses
pengajuan ke guru besar ya, insya Allah saya minta doanya ya, khususnya Pak Budi Wisodo, Pak Martiana dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan prosesnya cepat ya, dan komitmen saya ingin apakah saya nanti pensiun umur 65 atau umur 70, misalkan di perjalanan sekarang usia saya sudah menuju ke 63 tahun ya, misalnya saya bisa meraih guru besar, itu adalah bonus saya sebagai tenaga pendidik atau dosen di perguruan tinggi. Tapi kalau misalnya tidak, saya nanti tahun 23 pensiun. Tapi insya Allah saya optimis, namanya saya sebagai manusia biasa, saya bisanya hanya berusaha dan berdoa. Tapi insya Allah kalau memang Allah itu meridhoi, saya nanti bisa bisa meraih guru besar. Nah, komitmen saya sebagai dosen di perguruan tinggi, saya selalu memegang amanah Tridharma perguruan tinggi, dan saya selalu ingin sejak tahun 80 saya selalu dekat dengan mahasiswa, karena saya mengajar itu bukan mahasiswa itu sebagai ini. Kalau saya mengajar baik itu mahasiswa S1, S2, ini adalah kita teman diskusi. Jadi hanya antara dosen dengan mahasiswa duluan yang membaca saja. Jadi mungkin dosen lebih duluan membaca, kemudian mahasiswa. Bahkan sekarang malah mahasiswa lebih canggih daripada dosennya. Nah, itu komitmen saya adalah saya ingin mengabdi kepada sebagai PNS, kalau namanya sekarang ASN ya. Insya Allah saya mohon doanya, saya selalu diberi kesehatan sehingga saya bisa mengabdi sampai dengan pensiun dengan baik. Mudah-mudahan saya bisa pensiun umur 70, insya Allah 8 tahun atau 7 tahun lagi saya masih mengabdi di UNS. Nah, komitmen saya itu saya ingin istilahnya istiqomah dalam hal ini. Saya juga, karena saya sebagai ibu rumah tangga dan saya juga sebagai istri, sehingga saya tidak lepas tanggung jawab sebagai istri ya, karena apapun setinggi-tingginya pendidikan seorang ibu, seorang istri itu adalah kita makmum dari suami. Sehingga saya sebagai ibu rumah tangga, saya selalu menempatkan diri sebagai makmum. Nah, itu komitmen saya. Jadi saya selalu bercita-cita, saya tidak selama menjadi dosen itu kurang lebih saya 20 tahun menjadi bendahara sampai bosen. Kemudian juga alhamdulillah pada waktu presentasi penelitian tingkat nasional saya mendapatkan presenter yang terbaik. Kemudian juga buku-buku inovasi UNS, bahkan alhamdulillah setiap tahun saya disuruh mengisi buku inovasi UNS yang diterbitkan setiap Dies. Itu. Jadi kalian bisa membaca buku inovasi UNS. Nah, yang terakhir itu adalah UNS untuk dunia. Itu alhamdulillah saya hasil penelitian saya setiap tahun bisa diterbitkan di buku inovasi UNS, yang itu setiap Dies itu dibagikan kepada para hadirin. Nah, itu karena biasanya terbatas sehingga tidak semua dapat ya. Nah, itu aja. Nah, komitmen saya yaitu saya ingin melakukan pekerjaan ini dengan semaksimal mungkin, semampu saya. Insya Allah kalau masih diberi umur panjang, saya insya Allah 7 tahun atau 8 tahun lagi masih mengabdi kepada UNS, baik itu di S1 maupun di S2. Nah, karena saya juga mengajar tidak hanya di MIPA, tidak hanya di S2, saya juga di Fakultas Ekonomi dan fakultas di yang lain. Tapi ini saya komitmen ya untuk mendidik kepada para mahasiswa baik S1 maupun S2, kita sebagai teman diskusi. Ya. Saya kira dari paparan saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Mas Agus dan Mas siapa namanya? Ayu. Hani. Ya, Mas Agus dan Mas Hani yang telah
hadir di rumah saya meskipun dalam kondisi hujan, dibelak-belakin naik Grab. Alhamdulillah, saya terima kasih atas kehadiran kalian berdua untuk kita bisa bertatap muka, bersilaturahim. Karena ini kondisinya seperti ini, alhamdulillah kita bisa kalian bisa ke rumah saya, bisa ini ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi. Nah inilah mudah-mudahan tugas kalian hasilnya bagus dan profil S2 pendidikan matematik nanti bisa menjadi contoh untuk profil-profil prodi yang lain, baik itu S2, S3 maupun S1. Dan saya terima kasih kalian ini betul-betul kemauannya tinggi sekali. Ya alhamdulillah, saya senang kepada para mahasiswa seperti ini ya. Jadi alhamdulillah saya sangat mensupport sekali ya. Saya kira dari itu saja, dan nanti sampaikan salam kalau ketemu dosen-dosen yang lain, karena kita belum bisa bertatap muka. Kalau bertatap muka cuman say hello lewat Zoom, apalagi dengan Pak Buti lewat WA, lewat Zoom ya. Tolong nanti disampaikan kepada dosen-dosen yang lain di S2 ya. Saya salam hormat kepada beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para mahasiswa kalian yang sangat-sangat istilahnya punya niat yang bagus. Ini adalah niat kalian yang mulia. Saya akui kalian punya niat yang mulia. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi universitas pada umumnya, khususnya bagi prodi S2 pendidikan matematika. Dan sekian mungkin paparan dari saya. Apabila ada kata-kata maupun tingkah laku yang kalian tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.